Halo semuanya, balik lagi di Gears Vlog. Nah, kali ini tuh rencana mau bagikan pengalamanku sedikit atau penilaian lah soal kemarin saya liburan. Yang harapannya semoga bisa membantu teman-teman kalau mau liburan ke tempat yang sama juga gitu. Saya pergi dari Surabaya ke Bali itu naik bus, harganya sekitar 275 atau mendekati ya 300 lah. Itu saya bukan ambil yang sleeper. Kalau sleeper itu lebih di atasnya lagi harganya. Cuman setauku kalau dari Surabaya ke Bali itu tidak ada sleeper katanya. Nah, cuman saya nggak tahu fasilitas apa sih yang saya dapatkan. Ya pastinya makan satu kali, snack ya kan, sama selimut. Nah, total perjalanan itu kurang lebih ditempuh 12 jam. Itu kalau tidak macet. Kalau macet bisa lebih lama. Sebenarnya itu semuanya tergantung kondisi jalan lah. Nah, selama aku di Bali, apa sih yang saya gunakan, transportasi apa gitu? Pastinya Grab gitu. Cuman sebelumku ke Bali itu sudah nyampai, banyak orang yang bilang ke saya kalau di Bali itu disarankan lebih baik rental mobil atau motor. Cuman saya sempat dengar kalau lagi macet. Nah, jadinya itu juga salah satu penyebabnya. Terus yang kedua, ya bus. Untungnya saya bisa pelajari bus. Kan di depan penginapanku itu ada selalu lewat bus lah. Bus mirip sama kayak transportasinya Surabaya. Namanya teman bus. Nah, di situ cuman waktuku untuk pelajari itu sudah mepet sekali karena mama lagi ke Jogja. Tapi untungnya saya tetap pelajari gitulah. Kayak contohnya saya beli tiket bus ke Jogja itu kan harus ke Terminal Ubung. Nah, penginapanku itu di Kuta. Ke Terminal Ubung itu naik Grab, saya cek itu sudah 100-an. Jadinya untungnya ada bus. Saya tanya, "Oh, Pak, ini bisa ke Terminal Ubung," dan diarahkan bisa naik koridor ini. Ya sudah, untungnya bisa, dan bayarnya itu cuma 5.000 kalau saya tidak salah. Dia itu sama lah, kayak memang teman bus itu harganya 5.000. Nah, terus lanjut soal penginapan yang saya tinggal selama di Bali. Puji Tuhannya saya dapat penginapan yang maksudku ya di tengah-tengah harga lah, maksudnya tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, tapi di tengah-tengah, dan fasilitasnya sudah dapat kolam gitu. Pertama memang cocok lah untuk. Terus kedua dari segi makanan, kalau dibilang di Bali itu mahal atau tidak tergantung kita mencari ya, di daerah mana kita datangi gitu, terus kita mau makan ini, ya sebenarnya itu semua tergantung lagi daerah lah. Tapi so far mereka punya makanan, tempat wisata semua oke sih, saya bilang. Kayak maksudku, kalau kita tinggal di Kuta itu kan dekat kan buat kita mau ke Pantai Kuta gitu kan. Nah, terus lanjut, oh ya pokoknya tuh kalau kayak ke Bali, karena saya kemarin kan ke Bali pas lagi musim liburan bulan Juni, jadinya mungkin ada full lah dibilang, mungkin ada beberapa hotel yang full. Cuman untungnya saya dapat ya itu tadi yang saya bilang, yang harganya tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, di rata-rata lah. Untungnya dapat, cuman lebih menjamin begitu, lebih baik kalau mau sudah planning nih mau ke sini harus cari penginapan dari awal sebelumnya. Nah, terus lanjut lagi saya ke Jogja. Nah, ke Jogja itu sama juga naik bus, namanya itu Restu Mulia, yang saya pernah review kan di, ya teman-teman nonton saja lah. Ada itu saya pernah review bus Restu Mulia perjalanan dari Bali ke Jogja. Nah, itu saya pilihnya yang sleeper karena saya dengar dari Bali ke Jogja itu 18 jam. Jadinya saya upgrade gitu. Karena kan sebelumnya kan sudah dari Surabaya ke Bali saya kan tidak tidur. Nah, ini rencana mau dari Bali ke Jogja tidur gitulah, supaya saya bisa istirahat sedikit. Terus ya di sana transportasi apa yang saya gunakan?
pastinya Grab. Cuman kayak kan 2024 kan pernah ke Jogja, dan saya juga tahu masih ada juga Trans Jogja, Trans Jogja lah atau apa begitu, teman bus lah kalau nggak salah. Jadinya kayak saya pelajari gitu lah, oh ke sini ke arah sini naik Trans Jogja apakah bisa enggak gitu. Saya coba gitu lah, saya tanya lagi dengan orang-orang di sana, dan syukurnya bisa karena ya itu tadi 2024 pernah mak ke Jogja, cuman kan sudah satu setengah tahun mak tidak pernah ke Jogja lagi, dan ini baru ke Jogja, jadi agak sedikit kelupaan lah. Cuman ya waktu saya ingat-ingat lagi gitu, tanya-tanya orang, syukurnya bisa. Jadinya kita awal-awal itu naik Trans Jogja, tapi kalau kayak sudah malamnya itu baru kita pulang ke penginapan, baru naik Grab gitu. Karena kan bus di Jogja itu cuman ada sampai jam 8 terakhir lah, setengah 9 itu terakhir. Karena kan di Jogja juga lagi padat lah, lagi full orang. Nah, tadi yang saya bilang kalau Grab di Bali itu lebih agak sedikit mahal. Di Jogja hampir mirip-mirip lah, cuman tidak terlalu mahal bagaimana kayak di Bali gitu. Karena kan di Bali contohnya kemarin saya dari tempat penginapanku ke arah yang dekat gitu, itu kan saya cek itu sudah berapa gitu. Dan terus kalau saya kemarin dari penginapanku ke Terminal Ubung itu 100 kalau saya nggak salah. Nah, kalau di Jogja mungkin lebih minim sedikit lah. Cuman di Jogja itu juga saya berapa kali ya, 3 kali atau 4 kali pindah penginapan. Jadinya itu hari pertama dapat penginapan ini, hari kedua pindah lagi, hari ketiga pindah lagi, hari ke 5 pindah lagi gitu. Karena ya itu lagi yang saya bilang, di Jogja kita nggak tahu nih, saya nggak tahu mau kapanpun itu bisa selalu ramai. Biar itu lagi musim liburan, enggak musim liburan, tetap selalu ramai. Karena tetap selalu ramai. Mungkin lagi musimnya kali ya. Apalagi kan kemarin di Jogja setauku ada katanya festival acaranya Prambanan Jazz. Nah, itu pasti banyak orang dari manapun itu datang untuk lihat pertunjukannya. Nah lalu kan tadi kan bahas soal penginapan. Nah, saranku juga itu harus di booking lah penginapan dari jauh-jauh hari supaya tidak full gitu loh, supaya bisa dapat. Jangan kayak saya kan mepet-mepet hari pila baru kayak mau ke Jogja, terus kayak mau cari penginapan, itu pasti full nih karena banyak orang. Kayak contohnya saja saya waktu hari apa itu ke Malioboro hari pertama, terus kedua sama mau terakhir pas mau pulang, ya jadi total 3 kali saya ke Malioboro. Itu saya lihat Malioboro tidak pernah tidak ramai, selalu ramai. Jadinya ya apalagi hotel-hotel kan banyak tuh yang murah di dekat Malioboro, full. Karena kalau saya lihat-lihat ya ini karena lagi banyak orang liburan datang, jadinya kayak semua itu mereka udah full book gitu hotelnya. Terus kalau dari itu kalau soal hotel. Nah, saya lanjut kalau kayak soal makanannya, tempat wisatanya atau yang lain yang saya pernah datangi gitu. Di Jogja itu kan paling lah terkenal kayak candi atau tempat-tempat wisatanya kan banyak di sana. Nah, buat teman-teman saya sarankan tuh kalau ke sana itu kalau mau ke tempat-tempat wisatanya itu harus rental, karena kalau nggak rental mahal. Kayak contohnya saya hari kedua itu maceku sudah janjian sama orang untuk mau rental karena kayak dia mau bawa ke sini. Kayak ada beberapa tempat itulah. Hari kedua itu saya ke Candi Borobudur, terus ke tempat syutingnya Habibie Ainun, terus ke
Pantai Pasir kalau nggak salah, Parangtritis namanya kalau nggak salah. Terus malamnya itu ke Obelix. Nah, itu kalau kayak kita Grab secara manual itu mahal. Jadi lebih baik kita rental. Kayak jatuhnya itu lebih minim. Cuman rental itu, iya rental. Nah, tapi salahnya juga pas saya hari kedua itu ke Obelix View gitu, karena kan itu kan tempat yang lagi hits di Jogja. Itu harusnya sore teman-teman kalau mau pergi ke sana, karena kalau kayak malam itu kayak kita paling lihat view-nya itu hanya seberapa jelas, karena kan dia kan tempatnya kan di atas gunung. Nah, kalau kita lihat dari sore itu lebih bagus lah pemandangannya. Terus juga kalau dari segi makanan, ya menurutku tidak terlalu, maksudku ada dibilang mahal, ada dibilang enggak. Sebenarnya itu semua tergantung lagi lah teman-teman. Kalau kayak kita makan di daerah mana gitu. Cuman memang di sana itu tergolong lah mayoritas banyak orang yang, terus juga ya memang sih saya lebih apa-apa itu untungnya lah, saya kan sudah tahu pernah ke Jogja sebelumnya, terus saya sudah tahu ada bus namanya Trans Jogja, jadinya kayak saya coba gitu. Nah, saya pakai Trans Jogja, ya syukurnya tidak terlalu mahal, tarifnya itu memang sama dari di Surabaya, Bali, sama di sini tuh tetap 5.000 lah, di Jogja tetap 5.000. Nah, paling itu saya sudah jelaskan dari segi transportasi, terus kayak tempat-tempat apa begitu, kayaknya sudah milah. Sama kalau saranku juga ya, kalau perjalanan jauh kan kemarin kan saya kan sempat review juga kapal kan tidak ada data, itu makanya harus disediakan kayak Netflix contohnya, atau musik atau tontonan YouTube. Nah, sama sih juga kalau meskipun kita lewat darat gitu, tapi lebih baik kita sediakan memang kayak itu tadi 3 tontonan sama musik biar tidak terlalu bosan gitu, apalagi perjalanan jauh. Cuman waktuku kemarin naik bus itu Restu Mulia, memang lah dapat wifi katanya. Saya nggak tahu sih apakah di semua bus apakah ada wifi atau enggak gitu, saya nggak tahu. Tapi lebih aman itu kalau kita menyediakan sendiri gitu lah. Dan waktu saya naik juga dapat fasilitas kali itu malam. Terus di Restu Mulia saya dapat makan tuh 2 kali. Terus habis itu dapat snack sama bisa selimut, bantal gitu dikasih, karena kan. Nah, terus ini pas saya balik ke Jogja, pas saya balik dari Jogja ke Surabaya, itu kan saya naik kereta, harga kereta itu sekitar 200-an. Naik yang eksekutif.